warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ruslan dengan stambuk D1B117103. Saya akan mempresentasikan hasil PPT dengan tugas pertanian berkelanjutan dengan judul keberlanjutan pertanian. Konteks untuk keberlanjutan pertanian saat ini, kekhawatiran tentang keberlanjutan berpusat pada kebutuhan untuk mengembangkan teknologi dan praktik pertanian yang tidak memiliki dampak buruk terhadap lingkungan. Sebenarnya karena lingkungan merupakan aset penting untuk pertanian, dapat diakses dan efektif untuk petani dan mengarah pada peningkatan produktivitas pangan dan memiliki efek samping yang positif pada barang dan jasa lingkungan berkelanjutan dalam sistem pertanian, menggabungkan konsep ketahanan kapasitas sistem untuk menyangga guncangan dan tekanan, dan persistensi kapasitas sistem untuk bertahan dalam jangka waktu lama, dan membahas banyak hasil ekonomi, sosial, dan lingkungan yang lebih luas. Apa itu pertanian berkelanjutan? Pertanian berkelanjutan terbagi menjadi 4. 1. Mengintegrasi proses biologis dan ekologis seperti siklus hara, fiksasi nitrogen, regenerasi tanah, inovasi, persaingan pemangsa, dan parasitisme ke dalam proses produksi pangan. Yang kedua, meminimalkan penggunaan dan terbarukan yang menyebabkan kerusakan lingkungan atau untuk kesehatan petani dan konsumen. Yang ketiga, memanfaatkan pengetahuan dan keterampilan petani secara produktif sehingga meningkatkan kemandirian mereka dan mengganti input eksternal yang mahal dengan modal manusia. Yang keempat, memanfaatkan kapasitas kolektif masyarakat secara produktif untuk bekerja sama untuk memecahkan masalah umum pertanian dan sumber daya alam seperti hama, das, irigasi, hutan, dan manajemen kredit. 3. Aset modal untuk sistem pertanian. Sistem pertanian di semua tingkatan bergantung pada nilai jasa yang mengalir dari stok total aset mereka pengaruhi dan kendalikan. Dan 5 jenis aset modal: alam, sosial, manusia, fisik, dan keuangan. Sampai sekarang diakui sebagai hal yang penting, namun ada beberapa keuntungan dan kekhawatiran dengan penggunaan istilah modal. Saat sistem pertanian membentuk aset yang mereka andalkan untuk input, terjadi umpan balik yang vital. Dengan demikian, sistem pertanian berkelanjutan cenderung memiliki efek positif dan modal alam, sosial, dan manusia, sementara umpan balik yang tidak berkelanjutan menguras aset ini menyisakan lebih sedikit untuk generasi mendatang. Misalnya sistem pertanian yang mengikis tanah sambil memproduksi makanan, mensterilinisasi biaya dan yang harus ditanggung pihak lain. Yang keempat, efek samping dan eksternalitas. Eksternalitas di sektor pertanian setidaknya memiliki 4 ciri. Biayanya sering diabaikan, sering terjadi dengan jeda waktu, sering merugikan kelompok yang kepentingan tidak mewakili dengan baik dalam politik atau pengambilan keputusan. Proses dan identitas sumber eksternalitas tidak selalu diketahui. Misalnya, petani umumnya memiliki sedikit insentif untuk mencoba berapa pestisida lolos ke badan air, ke atmosfer, dan ke sistem alam terdekat, karena mereka mentransfer seluruh biaya pembersihan konsekuensi lingkungan kepada masyarakat luas. Dengan cara yang sama, produsen pestisida tidak membayar seluruh biaya produk mereka, karena mereka tidak harus membayar efek samping yang merugikan yang mungkin terjadi. 5. Meningkatkan modal alam untuk agroekosistem. Keberlanjutan pertanian menekankan manfaat potensial yang muncul dari manfaat terbaik genotipe tanaman dan hewan serta pengelolaan agroekologi. Oleh karena itu, keberlanjutan pertanian tidak berarti mengesampingkan teknologi atau praktik dan apapun atas dasar ideologis, misalnya tanaman hasil rekreasi genetika atau organik. Keberlanjutan pertanian menunjukkan fokus pada perbaikan genetik melalui berbagai pendekatan biologis modern serta peningkatan pemahaman tentang manfaat pengolahan ekologis dan agronomi, manipulasi, dan desain ulang. 6. Pengaruh pertanian berkelanjutan terhadap hasil. Banyak petani lain telah mengadopsi praktik pertanian terpadu yang merupakan suatu hal beberapa langkah menuju keberlanjutan. Apa yang menjadi semakin jelas adalah bahwa
Banyak sistem pertanian modern yang boros seperti yang ditemukan oleh petani terintegrasi, bahwa mereka dapat mengurangi banyak masukan yang dibeli tanpa kehilangan keuntungan. Beberapa pemotongan yang digunakan sangat besar, yang lain relatif kecil. Dengan adopsi metode penargetan dan presisi yang lebih baik, lebih sedikit pemborosan dan lebih banyak manfaat bagi lingkungan. Jadi pengaruh pertanian berkelanjutan terhadap penggunaan pestisida dan hasilnya. Asumsi dalam pertanian modern adalah bahwa penggunaan pestisida dan hasil berkorelasi positif untuk PHT lintasan bergerak ke sektor A, karena itu tidak mungkin, tetapi bukan tidak mungkin. Misalnya dalam sistem input rendah, apa yang diharapkan adalah pindah ke sektor C. Baik, terima kasih dengan presentasi saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.